saudara ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu tidak dapat dibantah oleh siapapun. Dan satu hukum pun yang dapat membantah tersebut, bahwa saudara telah ditebus. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi Indra Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Rut pasal yang keempat ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah ini dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan dengan ditanggalkannya kasutnya, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Saudara, upaya Boas untuk menebus Rut ternyata terhalang oleh karena ada aturan dan juga tradisi yang mensyaratkan bahwa yang harus menebus adalah kerabat yang terdekat. Dan tampaknya ada orang lain di Bethlehem yang lebih dekat hubungannya dengan Elimelek daripada Boas. Dan dia harus mendapatkan kesempatan yang pertama untuk menebus Rut dan juga Naomi. Saudaraku, ada 3 syarat penebusan. Yang pertama adalah syarat hubungan ini dipenuhi oleh penebus tersebut. Syarat yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk membayar warisan. Ini pun dapat dipenuhi. Masalahnya, saudaraku, adalah dia tidak memiliki apa? Ini yang ketiga, dia tidak memiliki ketetapan hati dan juga kasih untuk dapat menerima Rut, janda dari Moab itu, yang menurutnya adalah sesuatu yang tidak akan menyenangkan hati istrinya. Bayangkan, seorang kafir akan masuk ke dalam keluarganya. Disinilah harapan untuk Boas terbuka. Saudara, saya berupaya untuk membuat perbandingan antara penebus yang lain dengan Boas. Mereka berdua adalah orang-orang yang berhak menebus. Tapi penebus yang pertama ini, atau disebut dalam kitab
Rut ini adalah penebus yang lain ini. Dia hanya menebus karena itu aturan mainnya, karena itu hukumnya, karena itu sesuatu yang harus. Sehingga waktu ada sesuatu yang membebani dia berhenti untuk berniat ataupun mau menebusnya. Sehingga kemudian waktu dia menawarkan pada Boas. Kalau Boas beda. Boas adalah penebus karena kasih. Penebus. Dan bukankah itu yang Yesus kerjakan buat kita? Bukankah itu yang dikerjakan Boas kepada Rut seperti gambaran yang paling profetis, yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana Yesus menebus kita. Dia menebus tentu harta Naomi, tapi juga Rut yang ada di dalamnya. Karena Kilion yang adalah suami dari Rut adalah bagian dari warisan tersebut. Nah tentunya ini membuat Boas harus menebusnya. Dan dia membayar harga. Sekalipun itu tidak biasa. Puji Tuhan. Boas, saudaraku, ini adalah memberikan gambaran penebus yang bukan hanya menebus karena aturan dan tradisi. Tapi mau menebus karena kasih, karena tanggung jawab, dan juga pengorbanan. Saudaraku, ini yang dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penebus kita adalah penebus yang mengerti kesusahan kita. Penebus yang mengenal kita. Yang mengetahui kebutuhan kita. Yang mengerti keadaan kita. Dan yang selalu ada setiap saat untuk mau menolong kita. Dialah penebus kita yang luar biasa. Saudara, keabsahan penebusan harus terjadi secara hukum. Dan itu benar. Karena begini, penebusan Rut dan semua yang ada di situ. Semua harta Naomi dan juga Rut. Itu terjadi di depan pintu gerbang. Di depan tua-tua. Bahkan terjadi dengan sebuah tindakan profetis. Sebab kebiasaan pada waktu itu, waktu seorang ingin menegaskan apa yang dia akan serahkan, dia harus mengambil salah satu dari kasutnya atau sandalnya, kemudian memberikan kepada orang lain. Dan penebus yang lain ini melakukan itu. Dia memberikan kasutnya kepada Boas, tanda bahwa dia telah memberikan hak penebusan kepada Boas. Sehingga Boaslah yang berhak. Kemudian Boas berkata kepada semua di pintu gerbang. Dia berkata ini, kamu menjadi saksi. Saksi dari apa yang terjadi. Saudara ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu tidak dapat dibantah oleh siapapun. Dan satu hukum pun yang dapat membantah tersebut. Bahwa saudara telah ditebus. Makanya jangan dengar suara dari pendakwa. Si iblis itu yang mendakwa seolah-olah Tuhan tidak mengasihi saudara. Dan Tuhan telah menebus saudara. Dia telah menebus seluruh kehidupan saudara. Saudara akan mewarisi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Diawali dengan keselamatan yang sejati. Keselamatan hidup kita. Haleluya. Amin, saudara. Tuhan kita menebus saudara dan saya oleh darahnya yang mahal. Iblis gak punya kuasa apapun lagi dalam kehidupan saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, saudaraku. Yang memberikan jaminan buat kehidupan kita. Jaminan dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan juga kehidupan yang akan datang. Yang Dia telah siapkan buat saudara dan saya. Saudara, bersukacitalah karena penebusmu. Dan saya adalah Tuhan yang hidup. Have a blessed day. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.